pagi, selamat siang, selamat malam Pak Cliff dan teman-teman. Sebelumnya kita sudah membuat laporan keuangan. Sekarang di video kali ini kita akan melanjutkan untuk membuat jurnal penyesuaian, buku besar secara penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, posisi keuangan, laporan arus kas, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan. Nah, sebelum memulai video hari ini, sebelum membuat jurnal, terlebih dahulu kita harus mengetahui mengenai jurnal penyesuaian ini. Jurnal penyesuaian ini dilakukan pada akhir periode pembuatan laporan. Tujuannya kenapa harus ada jurnal penyesuaian ini? Karena sebelumnya kita sudah membuat jurnal umum, tetapi masih ada beberapa laporan keuangan yang perlu diperbaiki atau perlu disesuaikan. Nah, makanya itu diadakan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian sendiri terbagi menjadi dua, yaitu deferral dan aktual. Deferral sendiri merupakan pengakuan atas suatu expense yang telah dibayar atau revenue yang telah diterima. Sedangkan aktual yaitu expense yang belum dibayarkan atau revenue yang belum diterima. Berikut merupakan jurnal penyesuaian yang telah disetorkan oleh pihak lapangan. Untuk jurnal penyesuaiannya ada dua, ya ada 7 jurnal penyesuaian. Yang pertama kita akan membahas mengenai peralatan disudutkan 5%. Itu termasuk karena penyusutan peralatan termasuk deferral. Untuk pencatatannya seperti sini. Untuk nama akunnya sendiri karena peralatan ini disusutkan 5% dari jumlahnya, yaitu sebesar peralatan sebesar 2 juta. Jadi 2 juta itu disusutkan 5%. 5%-nya itu 100.000. Jadi 2 juta ini dikurangi dengan 100.000. Untuk jurnalnya berarti dituliskan beban penyusutan dan terus akumulasi peralatan. Totalnya di sini tadi kan 2 juta. 5% dari 2 juta itu 100.000 berarti 190. 1.900.000. 1.900.000. Untuk di sini dituliskan tadi peralatan disusutkan 5%. Di sini di copy aja, terus di drag ke bawah. Kalau udah gini untuk akunnya, biar akunnya kan karena ini kemarin udah pakai rumus ya di video yang sebelumnya, kita copy, kita drag ke bawah aja. Next, untuk soal selanjutnya, asuransi telah terpakai 500 untuk bulan Agustus. Berarti masuknya ke deferral untuk jurnal penyesuaiannya. Kita buat di sini dan asuransi. Jurnal penyesuaiannya itu asuransi dibayar di muka. Sebesar, tadi berapa kita lihat di notanya, 500.000. Masukin 500.000. Tulis di sini asuransi telah terpakai pada Agustus. Kita copy. Nah, ininya kita drag ke bawah lagi. Terus tanggal 31 bulan 8. Notalnya yang ketiga yaitu pendapatan telah dihasilkan tetapi lupa dicatat dan belum ditagihkan pada 31 Agustus sebesar 3 juta. Ini tuh kalau misalkan berarti kan
kita ngasih piutang ke orang tersebut tapi lupa dicatatkan. Itu maksudnya akrual. Jurnal umumnya, jurnal penyesuaiannya kita isi dengan piutang usaha, di bawahnya pendapatan jasa. Besarnya berapa tadi? Kita lihat lagi. 3 juta. Kita tulis 3 juta di sini. 3 juta. Di sini untuk keterangannya dituliskan saja pendapatan lupa pendapatan pendapat pendapatan telah dilakukan lupa dicatat. Ini sama. Ini kita drag aja sampai bawah ya guys. Ini nggak apa-apa 00 karena masih belum ada datanya dari sini. Jadi masih 0 karena kemarin udah dikasih rumus. Terus sekarang nota selanjutnya, nota keempat yaitu gaji karyawan belum dibayarkan 350. Itu maksudnya akrual. Nah, kita buat untuk penyesuaiannya. Kan gaji karyawan belum dibayarkan. Maksudnya tetap beban gaji. Untuk kreditnya, sisi kreditnya itu tulisnya uang gaji karena masih belum dibayarkan. Saat 350. 350. Ini, oh, sorry. Ini kurang naik ya. Sorry, ini aja. So, wait. Beban gaji, tanggung usaha. Tanggung usaha. Ini naikin lagi. 50, 150. Dituliskan beban gaji yang belum dibayar. Di drag ke bawah. Oke, ini untuk beban gaji tadi yang belum dibayarkan untuk jurnal penyesuaiannya. Sekarang selanjutnya kita buat lagi jurnal penyesuaiannya. Untuk ini perlengkapan tersisa 700. Untuk jurnal penyesuaiannya itu perlengkapan tersisa itu beban penyusutan perlengkapan. Di bawahnya perlengkapan. Berapa tadi nilainya? Kita lihat. 700. Berarti di sini kita tulis saja 700. 700. Ditulisnya apa di sini? Itu perlengkapan tersisa. Perlengkapan tersisa. Copy ke bawahnya di drag. Yuk. Nah, selanjutnya next untuk penyesuaiannya. Pendapatan diterima di muka pada 31 Agustus 2023 sebesar 10.500.000. Untuk jurnal umumnya, buat lagi tanggalnya. Pendapatan diterima, sorry, diterima di muka
Untuk akun kreditnya yaitu pendapatan jasa. Berapa? Tadi 10.500.000. Sininya dituliskan pendapatan diterima pada 31 Agustus. Di copy, di drag ke bawah. Yang ini tadi juga sama. Sorry. Ini di copy lagi. Nah, selanjutnya, nah ini udah nota terakhir untuk jurnal penyesuaiannya, yaitu dibayar untuk 1 tahun premi asuransi kebakaran 1 juta. Dituliskan di sini, asuransi, terus asuransi dibayar di muka. Dituliskan 1 juta. Tulisnya di sini 1 tahun premi asuransi. Di copy, di drag. Bentar, sorry. Copy. Stop. Nah, ini tadi merupakan jurnal penyesuaian dari nota yang ada di sini, dari laporan luar. Terus di sini juga udah ada datanya juga sama akun-akunnya. Untuk membedakan hasil dari ini, kita kasih warna apa ya? Hijau deh boleh. Nah, terus biar lebih rapi lagi. Nah, ini datanya. Buat ngeceknya, caranya itu kita pakai zoom dari atas ini datanya sampai bawah sini. Terus kita zoom juga data selanjutnya di akun kreditnya. Oke, nilainya balance ya antara debit dan kredit. Berarti jurnal penyesuaiannya udah beres. Sekarang kita waktunya membuat neraca saldo penyesuaian. Nah, caranya itu kita pakai, kita copy buku besarnya. Copy, terus kita masukin neraca penyesuaian. Terus kita pilih select all. Kalau udah select all, kita tinggal di sini tanggal kita nggak perlu, debit kredit, keterangan kita nggak perlu, account sama debit kredit aja. Untuk yang ada di filter ini akunnya kita pindah ke roles. Kalau udah seperti ini, kita tinggal rapikan, terus grand totalnya ini kita hilangkan di desain, terus grand total kita hilangkan. Kita pakai sum untuk mencari nilai dari total debit. Sum dari nilai kredit. Jika sudah semuanya, udah balance ya ini masukin total. Dari total ini kita rapikan lagi. Terus kita bisa nambahin color seperti ini. Nah, jika sudah semuanya, saatnya kita buat laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu terdiri dari pendapatan dikurangi beban. Jadi kita buat di sini laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini kita periode akhir 31 Agustus 2024. Drag lagi di sini
Terus kita rapiin, kita kasih color biar lebih menarik. Nah, atau enggak, kalau nggak mau ya tinggal diganti, besarin kolomnya. Nggak usah kasih ini ya, mungkin nanti aja. Kita kasih kita masukin pendapatannya. Pendapatan. Akun pendapatan ini dia kita masukin sampai sama dengan aja biar gampang, biar nanti bisa tercopy dengan baik. Untuk pendapatan di sini, di pendapatan jasa diterima di muka ini tidak masuk ke pendapatan di laporan laba rugi karena ini termasuk utang kita kepada pelanggan karena atas pekerjaan yang mungkin belum kita selesaikan. Terus kita pendapatan jasa, hasilnya dari pendapatan jasa, harus ini kita isi total. Totalnya itu ini. Terus selanjutnya untuk bebannya sendiri juga sama caranya. Beban penyusutan ini gaji, listrik, penyusutan perlengkapan, terus beban sewa. Kita besarin kolomnya. Beban ini beban penyusutan, terus ini listrik, perlengkapan, sama terakhir beban sewa. Ini juga kita rapiin. Terus kita kasih total. Totalnya pakai sum. Totalnya ada di sini. Kita bold. Terus kita kasih ini. Ini tadi untuk total pendapatan dan bebannya. Gimana buat nyari netonya? Neto itu pendapatan dikurangi beban. Neto. Sama dengan hasil dari pendapatan ini kita kurangkan dengan bebannya. Ini adalah netonya. Apa neto? Apa neto? Untuk mengetahui uh, laba bersihnya, kita akan membuat laporan saldo laba. Saldo laba. Laporan saldo laba ini nanti kita kurangi dengan pengeluaran. Kalau ada dividen, dimasukin dividen. Kalau ada prive, dimasukin prive. Terus terapin dulu biar lebih menarik ya dibacanya nanti. Pertama, kita masukin saldo laba 1 Agustus. Karena laba sebelumnya kita nggak ada, jadi kita step aja. Step. Terus kita masukin laba. Nih, dan itu dari hasil pengurangan tadi. Pendapatan dikurangi beban. Karena menurut data di sini cuma ada prive, nggak ada dividen, kita masukin privenya. Privenya 1.500.000. Terus kita saldo laba. Bawah aja. Saldo laba. Saldo laba itu, labanya itu ini dikurangi dengan prive. Perannya. Kayak gini. Terus kita rapiin lagi biar lebih menarik. Nah, ini tadi belum ini enak. Berikut lampiran laporan laba rugi periode akhir 31 Agustus sama laporan saldo labanya.
Selanjutnya kita mau buat laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini terdiri dari aset, liabilitas, ditambah ekuitas. Jadi total aset itu akan sama dengan total liabilitas dan asetnya. Yang pertama, kita buat periode akhir 31 Agustus 2000 aset. Untuk asetnya sendiri, ada kas, ada bank, ada piutang usaha, ada perlengkapan, ada asuransi dibayar di muka, dan peralatan. Oh ya, ada akumulasi pusat peralatan. Kasnya sendiri sama dengan ini. Oh, untuk ini ada satu rumus yang bisa kita gunakan, yaitu sum if. Rumusnya sama dengan sum if. Sum if ini di akun yang neraca setelah disesuaikan ini kita titik koma. Biasanya ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma. Harap diperhatikan tergantung dengan laptop masing-masing. Terus kita string biar datanya nggak berubah. Nah, kita tinggal minta dari akun ini, kita minta kas. Nilai dari kasnya. Terus titik koma lagi. Kita mau debit, nilai debitnya. Sama dengan yang sebelumnya, kita harus string biar data yang dari neraca saldo penyesuaian ini tetap sama. Kita tutup kurung, terus kita pakai sama dengan sum if. Kita pakai sama dengan sum if. Jadi nanti kalau misalkan dari data yang kita minta dari kas, misalkan kas, kita string dari brand di neraca saldo penyesuaian ini, kalau tidak ada di debit, maka akan menghasilkan kredit, kayak gitu. Terus kita pilih akunnya kembali. Setelah kita pilih akun, kita drag akunnya, titik koma, terus kita string lagi. String. Nah, kita masukkan kas, terus titik koma, kreditnya, kita string. Kita string di nilai. Terus baru kita tutup kolom. Kalau semua udah di string, kita tinggal enter. Nah, nilai dari sisi sini, dari kas ini, nilainya akan sama dengan yang ada di sisi sebelah sini. Terus untuk blank selanjutnya itu ada bank. Kita tinggal copy aja rumusnya dari sini. Terus kita copy lagi. Kita cek dulu. Nilainya sama, banknya sama, piutangnya sama, perlengkapannya sama, asuransi mukanya sama, peralatannya. Nah, peralatan ini akan dikurangkan dengan akumulasi penyusutan peralatan. Kita, kita, bentar. Kita copy, kita paste. Nah, di sini kan min, karena di sebelah sininya kita harus rubah jadi sebelah sini. Terus yang ini juga kita rubah jadi akun yang ini. Untuk ini, sorry. Untuk akun yang ini, nah, udah keluar, terus kita copy paste ke selanjutnya.
Sebentar, kita pastikan rumusnya udah sesuai. Kita hapus dulu aja. Sebentar. X, kita ganti rumus. Kita copy, kita paste. Nah, di sini kita rubah jadi I9. Di sini juga kita rubah jadi I9. Ini kita paste di sini. Nilainya harus diperhatikan juga untuk nilai peralatan di sini sama dengan nilai akumulasi penyusutan peralatannya. Jika udah seperti ini, tinggal kita tambahkan total. Oh, kita kurangkan terlebih dahulu. Yang ini kita kasih foldersnya, bold folder, tandanya mengurangkan. Sama dengan ini dikurangi ini, nya 100.000. Kalau udah seperti ini, selanjutnya yaitu kita hitung total dari asetnya. Total aset. Jika sudah total asetnya ini, sorry, total aset. Nah, total asetnya kita rapikan, kita buat sekarang. Selanjutnya yaitu liabilitas. Liabilitas. Total liabilitas ini yaitu akunnya ada utang usaha, terus ada pendapatan diterima di muka, sama utang gaji. Nah, rapi. Terus kita pakai rumus yang sama, akun yang sama. Pastikan utang usahanya benar ya. Oke, benar. 10.500.000, utang gajinya 350. Pastikan terlebih dahulu nilainya sama. 3.10.500 dan 350. Jika udah sesuai, kita total liabilitas. Liabilitas ini rumusnya sum. Sum, subtract semua ini. Nah, bakalan muncul seperti ini. Hasilnya kita saja. Terus selanjutnya kita buat ekuitas. Untuk nilai dari ekuitas yaitu ada modal dan saldo laba. Untuk ekuitas sendiri, sum modal. Modalnya 34.280. Terus di sini saldo laba. Labanya ada di sini. Sama dengan, langsung aja ya. Kita total ekuitas. Sum. Terus karena aset ini merupakan liabilitas ditambah dengan ekuitas, maka kita buat liabilitas ditambah ekuitas. Sama dengan
liabilitasnya ini ditambah dengan nilai ekuitas. Balance ya nilainya. Nilai aset ini sama dengan total liabilitas tambah ekuitas. Kita rapiin juga ininya. Terus, biar dapat dibaca dengan mudah. Liabilitas. Apa kita ganti aja warnanya biar beda. Kuning. Kuning. Set kuning. Nah, total liabilitasnya kita kasih warna hijau. Nah, warna hijau. Berikut merupakan laporan posisi keuangan ya, untuk periode 31 Agustus 2024. Selanjutnya kita akan membuat laporan arus kas. Laporan arus kas sendiri diambil dari buku besar. Pertama kita copy buku besarnya. Laporan arus kas. Ada dua akun yang bisa kita gunakan di sini, akun kas dan akun bank sebagai akun penerimaan. Pilih aja di sini bank. Kalau udah kayak gini, kita kasih tanda penyetoran modal. Ini kita kasih kode modal. Terus pendapatan kas masuk, pendapatan kas masuk, pelunasan piutang kas masuk, dikerjakan ini yang kas masuk, asuransi 1 tahun kas keluar, beban gaji kas keluar, beban listrik kas keluar, pemberian peralatan dengan kompresor kas keluar karena dikredit. Brief ini kita tulis brief. Terus untuk selanjutnya untuk akun bank bayar utang usaha, beban sewa itu kas keluar, terus pelunasan transaksi kas keluar, pelunasan usaha kepada akses properti kas keluar. Kalau udah seperti ini, kita buat laporan arus kasnya. Laporan arus kas. Pertama ada arus kas operasional. Terdiri dari penerimaan kas dari pendapatan dan penerimaan kas untuk beban. Jika sudah seperti ini, ini kita pindah ke sini. Untuk range-nya kita pakai rumus sum if, sama dengan sum if. Nih, dari range ini kita kasih string. Setelah di string, titik koma, tergantung laptop kalian, bisa pakai titik koma, bisa pakai koma. Di string, terus pilih yang kita mau cari kas, kan pendapatan, berarti kas masuk KM. Terus titik koma lagi dari data debit yang ada di sini. Dari data debit. Kita string lagi. Terus tutup kurung sama dengan tambah sum if. Sum if ini masih sama. Di sini kita kasih ini sampai ini. Terus kita string. Tadi string, titik koma lagi. Terus kas masuk, titik koma dari debitnya. Dari sisi kreditnya.
Terus kita string kembali di sini, sini, di sini, di sini. Terus baru kita enter. Nah, nanti bakalan, sorry ini harus disaring virnya sama. Nilainya sebagai berikut. Terus selanjutnya untuk kas beban ini juga sama. Kita tinggal ganti aja. Kita copy. Nah, tinggal kita ganti di sini. Untuk kas ini C6-nya kita ganti kas keluar. Terus di sebelah sini kita ganti juga kas keluar. Terus enter. Jika sudah seperti ini, kita buat yang dinamakan kas neto dari operasional. Caranya, yang kas pendapatan dikurangi beban. Jika sudah seperti ini, kita kasih namanya selanjutnya arus kas dari kegiatan investasi. Karena di sini kita tidak ada investasi, maka nol hasilnya nanti. Di sini pengeluaran untuk aset tetap itu isinya nol, juga nol. Terus kas netonya, kas neto untuk kegiatan investasi itu nol. Terus selanjutnya harus kas dari pendapatan. Ada penyetoran modal kurangi dengan privé. Penyetoran modalnya kita pakai rumus yang sama. Ini tinggal kita ganti aja penyetoran modal berarti di sebelah, sorry, di sininya, di range-nya yang harus kita cari itu kita ganti sama modal. Terus sebelah sini juga kita ganti dengan modal. Lalu di enter. Terus untuk briefnya itu caranya juga sama. Kita ambil rumusnya, kita tinggal kita cari briefnya. Terus sebelah sini brief. Terus di enter aja. Kalau sudah seperti ini, ada namanya kita jumlahkan dengan kas neto dari aktivitas pendapatan. Di sini sama dengan ini dikurangkan dengan ini. Yang selanjutnya kas awal periode. Karena kita tidak menggunakan jurnal yang sebelumnya, laporan laba ditahan, maka di sini diisi 0. Terus untuk kas akhir periodenya sama dengan yang ada di sini ditambah dengan ini. Berikut merupakan laporan arus kas yang dapat kita gunakan. Sekian video dari saya, terima kasih. Baik semuanya, tadi kita udah buat laporan arus kas, sekarang kita membuat jurnal terakhir yaitu jurnal penutup.
Caranya tadi kan udah kita buat jurnal penyesuaian di sini. Kita di jurnal umum, terus kita hapus jumlahnya dulu. Sebelah sini nanti kita akan isi. Yang pertama untuk jurnal penutupnya ada pendapatan. Oke. Pendapatan jasa. Terus ada ikhtiar laba rugi. Ini diisikan hasilnya dari komposisi keuangan. Pendapatan jasanya itu sebesar ini. Terus ini kita bahas juga. Terus selanjutnya kita isi lagi ikhtiar laba rugi yang berisikan akun-akun beban penyusutan, terus beban beban gaji, beban gaji, terus ada oh beban asuransi, terus ini ada beban gaji, lalu ada beban listrik, terus setelah beban listrik, beban penyusutan perlengkapan, terus ada beban sewa, beban penyusutan, beban asuransi, beban gaji, beban listrik, beban penyusutan perlengkapan, beban sewa. Ini kita masukkan akun kredit. Kita ambil data dari posisi keuangan. Di sini beban penyusutan. Terus di sini beban asuransinya kita isi dengan ini. Terus ini kita isi dengan beban gaji. Beban listrik kita isi dengan beban listrik. Pastikan data yang kita masukkan sudah sesuai ya. Terus untuk ikhtiar laba ruginya, ini kita jumlahkan hasil dari data ini. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita bisa bold ya untuk ini, untuk ikhtiar laba ruginya. Terus untuk ini, kita bisa masukkan lagi ikhtiar laba rugi yang kita ambil dari data di sini. Sama dengan ini. Ini masuknya di model. Next, model. Nih, model laba ruginya kita put, model, ini preview. Previewnya kita put. Oh, untuk modalnya kita put. Karena dari perpindahan model, dari ikhtiar laba rugi ke modal. Terus di sini kita isi dengan total previewnya itu kita sama dengan ini dulu. Di sini di previewnya itu 1.500.000. Modalnya juga 1.500.000. Coba kita cek dulu hasilnya sama apa enggak. Dan ke sini. Oke, ulang. Oh, ini charges. Nanti dulu ininya. Nah, ini dengan ini sampai sini. Hasilnya balance ya, dapat dilihat di sini. 52780 dan sisi kreditnya juga sudah balance. Kalau sudah seperti ini, ininya juga kita harus isi di akunnya biar nanti data yang pivot table-nya itu keluar dari. Nah, kalau udah kita edit aja untuk akunnya ini biar membedakan dari jurnal yang lain. Nah,
over. Nah, untuk ini kita pull saja. Ini juga kita pull, kita pull, kita pull. Biar kembali untuk jurnal penutupnya ini. Kalau udah kita ke buku besarnya. Nah, dari data ini kita tabelnya kita ganti datanya. Karena kita menggunakan data yang terbaru. Kita pencet OK. Kita refresh. Kita buktikan dengan kita coba cek untuk beban gaji. Nah, debit kreditnya udah baik. Tadi untuk neraca saldo setelah penutupan, kita bisa copy aja dari data dari buku besarnya. Terus kita lihat di sini, kita buat yang tadi step all. Tanggal kita nggak perlu, debit kredit nggak perlu, serangan nggak perlu, akun ini kita pindah ke rows. Nah, kalau udah kita besarin, spek all, terus kita rapiin. Nah, ini teman-teman yang membedakan neraca penutupan itu adalah di bagian pendapatan dan bebannya udah masuk ke ikhtiar laba rugi. Jadi seperti itu. Ini kita tambahkan zoom. Oke, zoom, balance, saldo, saldo, neraca setelah penutupan. Sekian video dari saya. Terima kasih.